Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Konita. Saya mahasiswa PG PAUD Untirta dengan NIM 2281846 dari kelas 6B. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan kesiapan belajar masuk sekolah dasar. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hakikat kesiapan belajar. Apa sih hakikat kesiapan belajar itu? Sebelumnya ada kutipan terlebih dahulu nih dari Deliviana. Menurut Deliviana, tahun 2017, prediktor kesiapan sekolah anak tidak hanya usia, telah menyelesaikan jenjang PAUD atau telah memiliki kemampuan calistung. Lebih daripada itu, anak harus siap secara psikologis yang erat kaitannya dengan aspek-aspek perkembangan anak, seperti fisik motorik, kognitif, bahasa, pengolahan sosial emosi, serta kemampuan seni dan kemandirian. Selanjutnya, menurut Slamet, kesiapan belajar adalah keadaan di mana anak merasa siap baik fisik dan mental serta kemampuan lainnya untuk mengikuti proses kegiatan belajar dan menerima tugas atau pekerjaan dari gurunya dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan belajar ialah suatu keadaan di mana anak memiliki minat dan motivasi tinggi untuk mampu mengikuti dan menerima perubahan pembelajaran menjadi lebih serius dibandingkan jenjang sebelumnya dan mengurangi waktu bermain dan menambah waktu belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kriteria kematangan anak untuk sekolah dasar. Tanda-tanda atau kriteria kesiapan masuk sekolah dasar menurut Munandar yaitu usia masuk sekolah dasar adalah usia 6 tahun. 6 tahun ini, pada usia ini umumnya anak memiliki kesiapan belajar masuk sekolah dasar. Artinya pertumbuhan dan perkembangan anak memiliki kematangan sekolah, walaupun ada juga usia 6 tahun anak yang memiliki kematangan ke sekolah ini. Selanjutnya yang kedua ada fisik, mengalami perubahan bentuk badan kanak-kanak ke bentuk badan anak sekolah. Pada masa kanak-kanak, kepala relatif besar, badan bulat, bagian atas dan bawah sama lebarnya, kaki dan tangan relatif pendek dan bulat. Sedangkan untuk usia sekolah dasar, kepalanya relatif panjang, badan relatif pendek dibandingkan dengan kaki, mulai tampak ada pinggang, kesehatan fisik, kelengkapan atau kesempurnaan fisik dan menjaga fisik. Contohnya diantaranya yaitu tidak memiliki penyakit yang mengganggu berpikir dan kegiatan belajar anak, keterampilan fisik dalam menulis, memakai pakaian sendiri, memakai sepatu sendiri, memakai kaos kaki sendiri, mandi sendiri, bisa buang air besar sendiri, bisa buang air kecil sendiri, bisa menyisir rambut sendiri, dan dapat pergi berjalan kaki sendiri ke sekolah jika sekolahannya dekat dengan rumah. Selanjutnya ada perubahan mental atau kecerdasan untuk menangkap pelajaran di dalam kelas. Memiliki mental atau kecerdasan yang mendukung dalam belajar, anak memiliki kemampuan untuk memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru. Materi-materi ini tentunya sudah disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia masuk sekolah. Jadi materi ini akan mudah diterima oleh anak. Selanjutnya sikap dan perilaku. Anak dapat duduk diam di bangku dalam waktu yang sangat lama, memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sikap dan perilaku anak dapat duduk diam di bangku dalam waktu yang lama. Diam bagi anak usia 6 tahun merupakan suatu sikap dan perilaku karena bagi anak usia 6 tahun sebelumnya mereka memiliki kebiasaan tidak bisa duduk diam yang lama. Sedikit-sedikit mereka bergerak, sebentar-bentar berpindah-pindah tempat duduk, dan sering berjalan serta berlarian. Ketika anak belajar masuk sekolah dasar, anak harus memiliki kemampuan memusatkan perhatian kepada guru yang sedang menjelaskan materi-materi pembelajaran di dalam kelas. Nah, dari beberapa pendapat di atas, anak yang memiliki kesiapan belajar masuk sekolah dasar memiliki manfaat sebagai berikut. Nah, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki motivasi belajar yang tinggi, memiliki kesempatan belajar meraih prestasi belajar. Sedangkan selanjutnya ada indikasi yang perlu diperhatikan oleh orang dewasa pada saat melihat kesiapan belajar anak memasuki jenjang sekolah dasar. Di antaranya yaitu kesiapan fisik. Nah, kesiapan fisik ini merupakan aspek psikomotor yang dapat mempengaruhi aktivitas anak di sekolah. Kesehatan dan keterampilan fisik yang sudah dimiliki anak akan memperlancar anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan fisik. Misalnya, kemampuan memegang pensil akan mempengaruhi seberapa baik tulisan anak. Nah, kemampuan menggunting kertas menentukan seberapa rapi hasil guntingan anak. Nah, jika anak sudah mampu menghasilkan guntingan yang rapi, maka kesiapan secara motorik dapat dikatakan sudah memadai. Kesiapan kognitif yang kedua, yaitu kesiapan anak dalam bidang akademik dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, membedakan bentuk geometri seperti segitiga, segi empat, lingkaran,
menyebutkan angka, dan memahami konsep dasar bilangan, lancar menyebutkan huruf dan mengenali bentuk melalui bunyi, mengingat fakta, mampu memahami dan mengikuti instruksi. Selain itu, kemampuan akademik, kemampuan kognitif lain yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana kemampuan ketajaman penglihatan anak, kemampuan membeda-bedakan benda-benda, kemampuan membedakan mana yang figur dan mana yang ground atau latar belakang, dapat mengikuti instruksi, tenang, dan dapat memusatkan perhatian. Selanjutnya ada kesiapan emosi, dapat dilihat dari sikap anak yang dapat mengerti perasaan orang lain, sabar dalam menunggu giliran, menunjukkan sikap yang mudah diatur guru, berani dan merasa nyaman saat ditinggal orang tuanya, tidak mudah marah, dapat mendengarkan pembicaraan orang lain, tidak egosentris, mampu meregulasi diri secara baik, menerima guru sebagai perlindungannya di sekolah, paham sama tanggung jawab pribadi, melakukan aktivitas secara mandiri. Kesiapan secara sosial dapat dilihat dari kemampuan anak menyesuaikan diri kepada guru dan teman-temannya. Anak dapat bekerja sama di dalam kelompok, membantu dan berbagi kepada teman-temannya, mengontrol perilaku saat berinteraksi kepada orang lain. Seperti itu. Anak mampu menerima dan mengekspresikan dengan bahasa yang aktif. Selanjutnya, ada faktor-faktor dan ciri-ciri kesiapan belajar memasuki sekolah dasar, yaitu yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan yang baik dengan asupan gizi yang seimbang sangat dibutuhkan untuk dapat menunjang kesiapan masuk sekolah. Anak yang sehat akan lebih mudah mencerna pengetahuan yang diajar, serta bersosialisasi dengan lebih baik, tampil dan gesit, bersemangat baik dalam menerima informasi maupun dalam membina hubungan sosial dengan guru dan teman-temannya. Selanjutnya, usia. Beberapa ahli mengatakan bahwa faktor usia itu sangatlah penting untuk menentukan kesiapan anak masuk sekolah dasar. Dalam buku Nijmegen Skobek, di sini dituliskan menganggap usia 6 tahun sebagai usia yang cukup matang untuk sekolah. Pada usia ini umumnya anak telah memiliki pembendaharaan kata yang cukup banyak dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan usianya, dapat mengemukakan secara verbal ide-idenya, serta motorik mereka sudah terkoordinasi. Tingkat kecerdasan intelijensi merupakan kemampuan seorang anak memahami instruksi verbal teoritis dan menyelesaikan tugas-tugas konkret praktis dibandingkan dengan anak-anak usianya. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang tinggi berfungsi pada tahap rata-rata akan menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara cepat sesuai dengan usianya. Jika anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang kurang atau itu biasanya lebih lambat daripada anak seusianya gitu. Stimulasi tepat, faktor lingkungan terdekat dengan anak sangat berperan dalam menunjang kesiapan anak untuk memasuki sekolah dasar, sehingga potensi perkembangan anak yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Orang tua dan guru memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan aspek-aspek yang sangat menunjang kesiapan anak untuk sekolah, seperti perkembangan motorik, kasar dan halus, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan kognisi, dan perkembangan emosi anak. Selanjutnya, bisa dengan motivasi. Anak yang merasa bahagia biasanya memiliki motivasi baik untuk melakukan sesuatu, serta umumnya melakukan kegiatan didasari oleh tujuan tertentu. Selanjutnya, ada tugas perkembangan pada tahap sekolah dasar, yaitu yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri. Sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebayanya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, belajar mengembangkan kata hati, belajar mendapatkan kebebasan yang bersifat pribadi, belajar mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaganya. Selanjutnya, ada ciri-ciri kesiapan anak sekolah dasar dapat dilihat dari perkembangan fisik dan psikis. Perkembangan fisik terdiri dari perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosi, dan moral. Pada perkembangan kognitif terdapat kemampuan memproses informasi dan intelijensi. Perkembangan bahasa meliputi penguasaan kosakata, tata bahasa, dan kesadaran metalinguistik. Perkembangan emosi meliputi kepribadian, pengembangan diri, emosi, dan moral. Serta perkembangan sosial meliputi
pemahaman status teman sebaya, kognisi sosial, menghadapi bullying, dan pemahaman mengenai persahabatan. Sedangkan perkembangan fisik meliputi pertumbuhan dan perkembangan tubuh otak dan motorik siswa atau anak. Selanjutnya, ada kasus-kasus yang terjadi saat anak usia dini memasuki lingkungan sekolah. Yang pertama, bila anak tiba-tiba mengalami school phobia. Untuk anak usia dini, alasannya untuk tidak masuk sekolah kadang tidak terdeteksi ya. Biasanya hal-hal ini membuat orang tua menjadi resah dengan anaknya mogok sekolah. Beberapa orang tua terkadang sudah menyerah untuk membujuk anaknya untuk kembali bersekolah dan menunda anaknya untuk sekolah. Sebenarnya kasus mogok sekolah yang menimpa anak usia dini bisa diatasi. Di sini peran orang tua sangatlah penting. Orang tua berperan dalam meyakinkan anaknya untuk bersekolah, meyakinkan dirinya bahwa anak akan merasa nyaman, aman, dan berada di sekolah. Ada baiknya ketika pertama kali anak sekolah, orang tua atau pengasuh yang mengantar menemaninya agar anak merasa aman dan nyaman. Orang tua berkata kepada anak, "Adek tidak perlu cemas ya, mama akan di sekolah untuk beberapa hari ini. Kalau ada apa-apa bisa bilang sama bu guru dan juga mama." Jika anak masih bersikukuh mogok sekolah atau menyebabkan gejala yang kronis seperti demam, diare, atau yang lainnya, dapat menghubungi yang lebih ahli gitu, yang cukup berat sisi kejiwaan anak. Cara lainnya biasanya dengan meminta bantuan para psikolog gitu ataupun psikiater dengan menangani kasus ini. Ketika ia kembali masuk sekolah hingga ia merasa yakin bahwa dirinya benar-benar merasa nyaman, seperti itu. Nah, kasus yang kedua yaitu menjadi pendiam bila berada di sekolah. Seringkali orang tua menjadi kebingungan dengan perubahan perilaku anaknya saat ia di rumah dan di sekolah. Sebenarnya ada beberapa faktor nih yang membuat anak berubah perilaku saat di sekolah. Perilaku anak berada di kelas bermacam-macam. Ada anak yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya dengan cepat, tetapi ada juga yang pelan-pelan dalam beradaptasi dengan lingkungan kelasnya. Apabila seorang anak tidak pernah berinteraksi dengan teman sebaya sebelumnya, ia akan lama beradaptasi dengan lingkungan kelasnya. Karena itu, ada baiknya jika orang tua mengajak anaknya untuk berinteraksi dengan teman sebayanya sebelum ia bersekolah, misalnya dengan mengajak anak ke taman, bermain, dan memberi kebebasan terhadap anak untuk berteman dengan teman sebayanya di lingkungan sekitarnya. Ya tentunya orang tua harus tetap mengawasi anak. Tapi jika orang tua dapat meyakinkan anak bahwa lingkungan sekolah aman, anak cenderung akan menunjukkan keceriaan seperti di rumah. Ada baiknya jika orang tua melihat perubahan sikap dari ceria menjadi pendiam ketika di kelas, konsultasikan kepada guru. Dengan demikian, guru akan mencoba untuk membimbing anak tersebut untuk menunjukkan perilaku yang sebenarnya. Jika anak masih saja menjadi pendiam di kelas, walaupun orang tua dan guru sudah membimbing, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti psikolog, perkembangan anak, atau psikiater. Namun jika gejala perubahan perilaku dan ceria ke pendiam itu baru saja terjadi, jangan terburu-buru untuk konsultasi ke tenaga ahli, karena seringkali perubahan perilaku anak karena pengaruh dari sisi perilaku orang tua. Misalnya nih, ketika ibu dan ayah bertengkar sementara anak melihat pertengkaran tersebut, sehingga ketika di sekolah anak tersebut menjadi trauma. Untuk itu lebih baik introspeksi diri dulu masing-masing sebagai orang tua, karena mungkin saja orang tua menjadi salah satu penyebab anak menjadi pendiam. Kasus selanjutnya yaitu ketika anak menjadi pengganggu di sekolah. Kasus-kasus ini nih sering banget ya terjadi di sekolah, karena seringkali di kelas playgroup ditemui anak-anak yang nakal, misalnya suka mengganggu temannya, merampas mainan temannya, menyakiti temannya, atau mungkin membuat kegaduhan di kelas saat pelajaran. Biasanya anak menjadi seperti ini karena ingin mencari perhatian, merasa berkuasa, atau lebih parahnya lagi jika ada kemungkinan mengidap gangguan hiperaktif. Anak membutuhkan perhatian lebih banyak dari usianya. Perhatian yang dimaksud dalam konteks ini adalah perhatian bukan hal fisik belaka, melainkan juga psikis. Orang tua bisa saja memberikan perhatian untuk pertumbuhan anaknya dengan memberikan asupan gizi dan vitamin yang baik, tapi sisi lain anak tidak pernah diajak komunikasi sehingga anak belum mampu berbicara. Padahal di usianya beranjak 2 tahun ada pula anak yang mengganggu teman lain karena dorongan kekuasaan.
Anak-anak yang berbadan lebih besar dari anak seusianya cenderung memiliki dorongan untuk menguasai anak-anak yang lebih kecil. Ada juga nih anak yang selalu menang sendiri karena di rumahnya semua keinginannya dipenuhi dan tidak ada yang mengganggu. Anak-anak yang mengidap hiperaktif biasanya akan selalu bergerak, tak bisa berkonsentrasi. Jika dia punya keinginan harus dipenuhi dan tidak mengenal lelah. Nah, salah satu ciri-ciri khusus anak hiperaktif yaitu impulsif atau melakukan sesuatu secara tiba-tiba tanpa berpikir dahulu. Biasanya terjadi pada anak usia di bawah 7 tahun. Selanjutnya itu ada anak kurang perhatian terhadap pelajaran. Mengkondisikan anak usia dini dalam kondisi formal tentu sangatlah sulit, karena anak usia dini ini identik dengan bermainnya. Misalnya saja saat pelajaran melipat kertas untuk membentuk objek katak, anak tidak menyimak nih guru ketika memberikan instruksi. Anak pun merasa kesulitan. Untuk itu seringkali guru menerangkan sambil berkeliling kelas untuk mengarahkan anaknya supaya fokus. Nah, ada beberapa kemungkinan alasan penyebab anak menjadi kurang berkonsentrasi, yaitu karena tidak berminat, bosan, lelah, atau mungkin gangguan mental. Gangguan mental seperti autis menjadi salah satu penyebab anak menjadi sulit fokus. Oleh karena itu, cermati terlebih dahulu gejala ketidakfokusan anak ketika berada di kelas. Jika saja perilaku dirasa cukup mengganggu, cobalah untuk berdiskusi dengan guru atau para ahli psikolog anak. Selanjutnya ada tips-tips untuk meningkatkan kemandirian serta menyiapkan keterampilan dan mental anak usia dini menjelang masuk sekolah dasar. Cara orang tua mengasuh dan mendidik anak sangat berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak. Orang tua yang berada di keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas dalam pengasuhan biasanya mempercayakan pada jasa babysitter atau pengasuh anak, bisa disebut dengan pembantu. Mereka cenderung menelayani daripada mengasuh anak, sehingga anak-anak menjadi kurang mandiri dan malas karena udah terbiasa dilayani sama mbaknya. Tingkat kepercayaan orang tua juga seringkali menjadi hambatan untuk meningkatkan kemandirian anak. Orang tua seringkali memberi penilaian yang salah terhadap anaknya, seperti menganggap anaknya belum mampu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Nah, sekarang ada tips-tips untuk meningkatkan kemandirian anak usia dini menjelang bersekolah menurut Iswin Darmanjaya dan B. Sekarjati. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan anak, mempersiapkan kemampuan psikomotorik anak, melatih anak berinteraksi dengan teman sebaya, memperkenalkan lingkungan sekolah sebelumnya, memberikan hadiah pada anak ketika berprestasi, memberikan perhatian khusus ketika anak rewel sehingga tidak masuk sekolah. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan belajar ialah suatu keadaan di mana anak memiliki minat dan motivasi tinggi untuk mampu mengikuti dan menerima perubahan pembelajaran menjadi lebih serius dibandingkan jenjang sebelumnya dengan mengurangi waktu bermain dan menambah waktu belajar. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.